Kebumen udu nyong pribadi sing ngger orang Kubeng asu golek mati. Yang kok duitnya tinggal. Masa njur duit apa duitnya? Sebelum ada big water yang di depan, itu alur keluar masuk itu tidak ada masalah. Setelah ada big water yang dipasang di depan, itu sedikit menambah kenyamanan bagi para nelayan untuk keluar masuk. Namun setelah ada kerusakan big water, itu menambah kesulitan untuk keluar masuknya ke laut. Dulu itu alur sungai itu lurus. Kalau sekarang alur sungai itu dibelokkan oleh big water yang rusak. Permasalahan yang rumit untuk kegiatan nelayan yang selama ini sudah memakan korban hampir dalam kurun waktu 1 tahun saja kurang lebih ada 10 korban yang meninggal. Di tahun 2019 ditambah lagi tahun 2020. Terkait dengan pembangunan yang ada di Logending, itu memang menurut saya atau kami selaku DPC NSI, dengan adanya borderan ataupun breakwater yang dibuat selama ini sudah rusak karena dihantam ombak besar, sehingga batu-batu yang seharusnya tidak menghalangi daripada alur keluar masuk daripada perahu akhirnya berserakan. Kalau Kabupaten Cilacap itu kan ibaratnya seperti yang dialami di Jetis itu pengajuan pembangunan dari Kebumen. Iya, tetapi karena itu satu jalur, satu jalan, ya otomatis pemerintah Kabupaten Cilacap itu sangat-sangat mendukung pembangunan itu, karena yang membangun itu kan pusat provinsi. Otomatis provinsi itu kan tidak memandang entah itu Jetis Cilacap, entah Logending Kebumen, itu adalah wilayah saya, wilayah Jawa Tengah. Nah, istilahnya kayak gitu. Tetapi pada saat pembangunan itu mengalami yang kita lihat seperti ini, istilahnya bahasa nelayannya itu gagal total, iya, justru menimbulkan masalah. Itu kami selaku nelayan Jetis dengan Logending itu sangat-sangat memprihatinkan, sangat-sangat prihatin dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Sering terjadi kalau air sedang besar itu yang jelas was-was. Kalau kita mau menolong pada saat ada perahu kecelakaan itu, sebelah sana bebatu yang sudah rusak, breakwater, sebelah barat juga, itu justru kita tidak berani mengambil resiko karena bisa-bisa juga itu ikut bunuh diri di situlah. Kapal sing nabrak beneran karena waktunya gue pada longsor. Bubar lah, istilahnya bubar. Jadi gawe angel cuma mana ana ombak gede apa waktu kan ketutup ombak. Next sekali perahu nabrak karang gue hancur sih. Pecah. Kapal terbalik karena kena batu. Di situ sudah tidak bisa nyaman lagi ketika gelombang tinggi, batunya berserakan, akan mengalami kecelakaan di situ. Itu yang perahu rusak sudah berapa puluh, mesin patah, perahu rusak, bahkan yang terjadi sampai fatalnya itu sampai meninggal. Itu warga kami nelayan Jetis itu ada yang kecelakaan di breakwater itu, dan sampai detik ini belum diketemukan. Tidak ada jasadnya maupun orangnya diketemukan. Itu yang jelas terjadi kecelakaan di breakwater itu. Kecelakaannya biasanya tuh nelayan nabrak atau mesinnya nyangkut timpa dia gugur. Nah, itu gini. Jadi mulut daripada
tempat nelayan borderan yang keluar masuk. Pelawangan itu karena ditekuk terlalu ke barat, otomatis kali sungai itu besar kok mulutnya lebih kecil. Pada saat gelombang sedang tinggi, terus air sedang surut, otomatis di situ akan mengalami hal yang sangat berisiko. Air deras, gelombang tinggi, mesin di situ propeller akan ngeder, laju akan berkurang, sementara gelombang tetap kencang, akhirnya menghantam. Apalagi kalau musim curah hujan seperti sekarang ini, itu banyak susulan kiriman sampah-sampah yang dari Sungai Ijo itu justru keluar semua masuk ke laut. Di situ propeller atau baling-baling kipas mesin kena plastik sedikit saja itu sudah tidak bisa jalan, apalagi kayak gedebok pisang, sampah-sampah yang besar berserakan karena mulutnya pelawangan itu terlalu menyempit. Iya, menyeruncing menyempit. Nah, disitulah dampak daripada breakwater itu yang membuat permasalahan untuk nelayan jetis dan logending itu. Kalau batunya itu sudah dibersihkan dan tidak dangkal, saya rasa untuk nelayan Kebumen maupun Cilacap akan lebih mudah dan lebih baik untuk melaksanakan kegiatan setiap harinya. Jadi tidak punya rasa was-was. Jadi cara negara masuk keluar borderan itu pikiran kita harus benar-benar positif, jangan negatif gitu. Jadi apakah mau keluar dari kali ke laut ini bisa apa enggak? Jadi nek biye borderan urung ajur. Jadi cara ombak pitung pit nang aku sih kena di leboni. Nek siki ombak 6 nang aku serap kena di ambah. Jadi orang kena di leboni aring laut. Soalnya gue kan waktu gue jadi marani ngeri lah. Begitu perahu terbalik, seringnya otomatis itu perahu naik ke batu, sehingga kami sangat sulit. Karena selain berhadapan dengan ombak, kan lalu kami berhadapan dengan batu, otomatis kan dua resiko. Ya kalau kami itu enggak ikut kecelaka, sehingga kadang-kadang kami sebagai TPKL cuma memantau, membiarkan perahu itu mau mendarat di mana sih. Kalau dulu enggak, sebelum ada batu, kami bebas, mau ibaratnya ngejar perahu itu larinya kemana. Kalau sekarang enggak, kita biarkan dulu, karena takut resiko double. Kalau orangnya seringnya itu kita utamakan, kita kejar dulu orangnya. Tapi kalau perahunya itu seringkali kita biarkan, karena takutnya kan nanti menghantam border, kita ikut-ikutan menghantam, kan resikonya kan double. Andai kata itu mudah, mungkin saya sudah nelayan logending sama nelayan jetis, saya suruh untuk kerigan ngambilin bebatunya, suruh ngambilin rakit. Tetapi kan apa daya kita melihat keadaan batu segitu besarnya, kalau tidak memakai alat berat kan tidak bisa. Sebagai rukun dengan DPC sudah membuat surat permohonan dan ada tanggapan dari Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, juga dari BPWS Kulon Progo, yang mana akan ditindaklanjuti untuk pengangkatan batu-batu yang berserakan tadi. Tapi sampai detik hari ini kita sampaikan belum ada realisasi. Saya mohonlah dengan segala instansi negara yang ada di daerah maupun di provinsi dan di pusat, tolonglah diangkat secara cepat untuk mengurangi yang satu itu jelas jadi pengaruh bagi nelayan logending khususnya dan jetis itu
kecelakaan lah, agar kecelakaan di pintu pelabuhan itu berkurang. Nek siki kan kayak siki, nek siki kan dipasang borderan kan bordernya pecah ya. Nah gelombang gelombangnya pecah kan akhirnya nelayan gue korbannya perahu sealatnya mau perahu ya mau nyawa taruhannya. Kalau kita hanya janji, kapan mau terrealisasi, dan kami itu mengharap kepada pemerintah betul-betul itu jangan cuma janji-janji tetapi bukti. Iya. Ya, karena harapan daripada rakyat kecil, rakyat ya hidup yang istilahnya mencari sekarang untuk makan besok, itu otomatis akan lebih merasa nyaman, tenang. Iya, kan kita sebagai rakyat kan punya perwakilan anggota dewan, otomatis iya. Jadi aspirasi masyarakat, rakyat kecil itu untuk supaya sampai ya kalau bisa itu segera ditindaklanjuti lah. Buktinya saja, jangan cuma janji di survei itu menurut saya itu sangat membosankan. Bahasa Cilacapnya ngapak yaitu blenger. Kepada pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah Kabupaten Kebumen, melihat kondisi tersebut adalah untuk kegiatan para nelayan mencari nafkah, sehingga pemerintah harus bisa memperbaiki secepatnya. Nah, harapan kami, master plan kami sudah buat dengan P3 kemarin, sudah kami gambar, sudah kami ajukan ke kementerian, sudah ditanggapi oleh BPWS Kulon Progo, yang mana kita tinggal nunggu pelaksanaan. Tapi ya harapan kami secepatnya, ya harapan kami sebagai nelayan secepatnya untuk direalisasi. Karena apa? Kita mau nunggu jiwa nelayan berapa lagi yang harus menjadi korban kalau tidak cepat untuk ditangani. Kalau pemerintah selalu diam, tidak ada tanggapan ke kami, maka kami nelayan juga bisa bertindak bagaimana cara menyingkirkan batu itu, baik pemerintah daerah atau pusat, karena kita juga mempunyai kewajiban ke pemerintah daerah yaitu berupa PAD. Kalau tidak ada tanggapan, maka kami sebagai pengurus dan nelayan akan sepakat PAD tidak akan disetorkan, tapi akan untuk pengangkatan batu. Kami sudah ada ke situ, tapi kita nunggu. Ya, tolong untuk pemerintah nanti tanggaplah dengan kami sebagai masyarakat nelayan khususnya di wilayah TP Logending dan umumnya di wilayah Kabupaten Kebumen. Kaitannya dengan pemerintah Kabupaten Kebumen memang selama ini belum ada yang melihat ke lapangan. Dari pemerintah provinsi itu sudah ada tanggapan akan ada perbaikan. Ya, maka dari itu saya berharap kepada pemerintah betul-betul untuk segera menyelesaikan dan melihat keadaannya langsung. Itu langsung ditangani, jangan disurvei, cuman dijanji-janji, blenger sekali ya, blenger saya ya, betul-betul blenger. Kemudian untuk pusat itu katanya mau turun ke TPI Logending melihat borderan itu kurang lebih bulan Oktober kemarin, tapi sampai saat sekarang belum ada tindak lanjut. Saya kadang-kala ya berpikir sambil ya istilahnya merasa prihatin pun dalam batin, kok segitunya pemerintah
mengabaikan hal ini yang sudah diusulkan berkali-kali, bahkan mendatangkan dari dinas, DKP, dari pemerintah provinsi, ternyata hanya janji dan janji dan janji. Ya kalau menurut saya bahasa humor Cilacap atau bahasa itu belengar begidik.